Makin dia kesiangan, semakin dia populer di mata anak perempuan. Tatapan mereka hari ini lebih tajam daripada biasanya. Gak perlu sebegitunya sih. Tadi guru kakek killer yang ngajar. Lo tahu kan dia keras kepala. Jam dia udah habis dari tadi. Gak mau gantian sama guru yang lain, bejir. Gak habis pikir gua. Iya, Vi. Gue mau bilang ke lu lupa aja. Erja tambah bodoh setelah tragedi Pulau Sinda. Us, gak boleh ngomong gitu ke teman. Kaget aing. Hampir aja gue mau keluarin lagi Erin lo kek. Sibuk sendiri dia. Hah? Apa? Rekaman itu diambil dari drone, di mana isinya menampilkan sosok yang pakaiannya serba hitam. Kata anak itu, orang tersebut lindungi umat manusia dari wabah iblis bayangan di sebuah pulau Sinda yang saat ini pulau itu udah hangus terbakar oleh sosok misterius tersebut. Hah? Yang bener? Iya, dan dari insiden mengerikan itu, cuma bocah itu aja yang berhasil selamat. Wah, gila sih. Tapi, ada salah satu orang yang penampilannya beda dari manusia biasa. Bahkan sekilas, rambut dia mirip Luffy. Unik juga. Gua kira cuma gua satu-satunya orang yang aneh dengan dua warna rambut berbeda. Ternyata ada yang lain. Udah. Kita kesampingkan dulu masalah ini. Sekarang kan bulan puasa. Sayang banget kalau kita lewatin dengan fokus ke masalah rumit. Yuk, kita sambut bulan penuh berkah ini dengan hati dan pikiran yang tenang. Erja, ini lo. Ya iyalah, gue Erja, manusia tertampan di muka bumi. Tumben banget kata-kata lo bagus. Sahur makan apa lo? Bisa jernih gini otak. Jernih lah, orang dia baru sahur barusan neguk air 1 gelas. Oh, pantas. Enak aja lo, belum sempat gue telan anjing. Tapi lo bener Er. Sekarang kita istirahat dulu dari masalah-masalah rumit ini. Cukup peristiwa Curug Sinda aja buat kita kewalahan. Sekarang kita nikmati Ramadan ini, oke? Makasih ya kalian, selalu mengingatkan gue untuk selalu berkepala dingin. Tunggu ya Zuko, setelah ini aku pasti selamatin kamu. Mumpung gue di sini, sekalian kuy ngabuburit. Boleh juga tuh, gimana Rek? Gas, gas. Udah jam 16 nih. Kalian tunggu sini ya, gue beli takjil dulu buat kita buka nanti. 50k pertama, 50k kedua. 150k ketiga. Kebanyakan gak sih? Enggak sih, malah kurang. Vi, cuma dia yang bisa bilang kurang dengan uang segini. Untuk saat ini kita belum mampu bilang. Yoi, Sultan kan bebas. Uang kalian simpan aja buat beli bensin. Beli takjil, pakai uang gue aja. Anjing garcep. Mau request apa kalian? Kurma sama air putih Er. Tapi apa aja deh, terserah lu. Er, ingat pesan gua. Beli penjual takjil yang sepi pembeli ya. Walaupun bukan itu yang kita cari. Oke siap, gua jalan dulu ya. Oke, hati-hati lu. Woi, lu keiblisan Erja. Hah? Iblis? Lu kesetanan maksudnya. Kita cuma bertiga, mana bisa habisin takjil sebanyak ini Er. Ya juga ya. Tapi kan gue ikutin nasihat lo tadi. Sepanjang jalan, gue lihat penjual pada sepi pembeli. Gue sedih liatnya. Akhirnya gue borong deh. Tanpa lihat isi mobil, ternyata udah sebanyak ini. Gimana nih? Sayang banget kalau dibuang. Ya jangan dibuang Erja, udah terlanjur. Mending kita bagi-bagiin ke orang yang membutuhkan. Setuju, masih ada waktu 1 jam buat bagi-bagiin ini makanan.
Alhamdulillah, puasa pertama lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak kerasa ya, puasa tinggal 29 hari lagi. Iya Re, nggak kerasa. Sini gue sliding lu Re, biar kerasa. Baru juga mulai udah main ending-ending aja lu. Koi balik, takut nggak keburu terawih berjamaah kita. Koi, Gue sekalian terawih di kampung kalian ya. Soalnya kalau balik jauh dan nggak akan sempet. boleh Er. Sana lu bilang dulu, takut kakek lu nunggu-nunggu. Aman Re, ini mau gue telepon. Halo Kek, Erja lagi sama Reo dan Lapi. Erja buruan sih, Reo udah nunggu di depan tuh. Iya sabar, aing OTW Gan. Ngapain sih dia, lama amat? Entahlah. Woi. Alhamdulillah beres. Mau sekalian sahur di kita nggak? Apa mau balik? Balik deh gua, gak enak repotin lo pada. Gua sih nggak keberatan kok Er. Gua yang berat Re. Dasar anak-anak anjing emang. Oi, kalian gak mau join? Kayaknya seru tuh. Cih, gas Re. Serius mau join? Tumben banget kalian. Tapi hati-hati ya kalian, salah satu dari mereka ada yang bawa katana. Hah? Macem-macem aja lo Reo. Perang sarung ya bawa sarung, mana ada yang bawa katana. Erja, jangan lengah. Mereka siapa ya? Nggak tahu, baru kali ini gue lihat. Tapi boleh juga mereka. Itu bukan gerakan perang sarung nggak sih? Iya, dilihat-lihat mereka lebih kayak petarung jalanan. Anehnya, yang satu itu, dia cuma incer yang bawa katana di sarungnya. Apa jangan-jangan dia tahu? Ah, nggak mungkin. Perang ini kan udah berlangsung sejak lama kita sama kubu mereka. Jadi nggak mungkin orang luar bisa tahu rahasia kita. Bener juga ya, tapi lo perhatikan. Dia bergerak seolah-olah dia tahu mana yang bawa, mana yang enggak. Coba ya gue serang dia. Kalau dia bisa menghindar, berarti Kalau misal gue yang bawa katana ini dan tiba-tiba gue tebas leher lo mau refleks kayak gimana bro? mundur semuanya. Kita nggak akan bisa kalahin mereka. Woi, kalian, kali ini kalian menang ya. Tunggu pembalasan kita. Gue akan bawa backingan gue juga. Bro, makasih banyak ya udah bantuin kita halau anak-anak itu. Mereka biasanya buat onar mulu. Bahkan pernah ada yang jadi korban. Yoi, aman bre. Lain kali kalau mereka ngajak perang, jangan diladenin ya. Kecuali itu murni perang sarung, bukan nyari penyakit. Hargai nyawa kalian. Ternyata yang Reo bilang bener. Kalau anak-anak sinting itu bawa senjata tajam. Erja, lu aneh sih. Mana mau Reo ikutan kayak gituan tanpa ada alasan. Reo, gawat, ada kabar buruk. Apa sih Er? Ada aja gebrakan setiap hari nih anak. Gua serius, Re. Ini soal penting. Iya, sok ngomong. Rumor yang beredar itu beneran terjadi di tahun ini, Re. Jadi, Cih, gua harus bertindak sekarang. Vi, gua mau ngomong penting. Nada Reo kedengeran serius. Iya, Re, gua simak. Hah, apa? Sudah gua duga, ini pasti soal penting. Gua OTW Gan. Oke, sekarang udah kumpul. Saatnya kita beraksi. Cih, mereka meremehkan kita. Ayo buruan kalian berdua. Ini urusan beneran genting. Telat sedikit aja.
tamat riwayat kita. Itu dia. Kita harus berjuang semaksimal mungkin. Saatnya berburu. Oke, berburu takjil dimulai. Bergerak. Bu, beli. Maaf dek, udah habis semua. Pak, beli pak. Aduh, maaf banget dek, udah habis semua. Pak, beli. Ya, si Ade telat. Barusan mah diborong keluarga itu. Yang tersisa cuma itu, Dek. Tidak. Itu kan. Mas Reo, Mas Lapi. Cih, kali ini kita kalah, Vi. Iya, Rek. Tahun depan, kita susun rencana yang lebih rumit buat kalahin mereka. Yoi. Kaget gua anjing. Gua masih belum terima kita diginiin, Re. Vi. Sama, Er. Gua merasa dihianati presiden. Lah, apa hubungannya anjing? Untuk perihal ini nggak ada hubungannya sih. Cuma pengen nyalahin dia aja. Apa kita mau coba berburu lagi di tempat yang lain? Udah malam, Re. Dan kita udah buka puasa. Besok gimana? Besok kan lebaran, Re. Gua tahu, Vi. Gua tahu. Tapi gua nggak terima. Kuatkan dirimu, Erja. Tahun depan kita borong semua takjil yang ada di Asia ini. Iya, Re. Siap. Gua akan menyiapkan dananya dari sekarang. Nice, Er. Apa kita nggak terlalu berlebihan ini? Nggak apa-apa, Pi. Untuk kali ini, tolong izinkan gue jadi orang normal. Wah, Pi. Gua selalu penasaran sama anting yang lo pakai di telinga kiri lo itu. Penasaran kenapa, Cenah? Lu laki, kenapa pakai anting? Bukannya gue pernah jelasin dulu ke lu ya? Lupa lagi, aing. Nanti deh, gue ceritain lagi. Jadi, itu alasannya, Er. Pokoknya, gue nggak boleh lepas anting ini walaupun cuma beberapa saat. Maksudnya lepas kayak gini, Vi? Erja! Maksudnya lepas kayak gini, Vi? Erja! Astagfirullah, siapa ini pelakunya? Ya Allah, ada-ada aja. Saya nggak mau tahu, pokoknya kalian harus cari solusi. Besok kita mau sholat di mana kalau musolanya hancur? Maaf Pak RT, saya janji akan tanggung jawab semua. Iya Pak, kita akan cari solusi. Dan kita janji akan selesaikan dalam 1 malam ini. Hah, mana mungkin bisa beres dalam 1 malam, Reo? Bisa kok Pak, tapi saya minta 1 syarat. Pak RT dan semua masyarakat di sini, jangan ada yang bantu kita. Apalagi lihat proses saat kita lagi bereskan semua ini. Dan satu lagi, tolong rahasiakan ini dari publik ya Pak. Iya, terserah kalian aja. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kalian harus dapat solusi untuk sholat besok pagi. Siapa aman? Siapa aman? Siapa aman? Ada-ada aja anak-anak ini. Gara-gara lu nih. Ya maaf. Naik Erin, keluarlah. Dengar, bangunan ini harus jadi sebelum jam 4 pagi. Masya Allah. Ini seriusan? Wah, sejak kapan ya? Iya, siapa yang ngebangun ya? Masya Allah. Padahal kan kemarin masih kayak yang dulu ya. Sejak Kok kapan bisa ya? berubah sih? Alhamdulillah. Itu mereka. Hei kalian. Pak, nggak boleh marah-marah. Ini hari kemenangan. Habis ini kita kan mau maaf-maafan. Saya bukan mau marah-marah kok, Nak Erja. Saya mau berterima kasih banyak. Kalian buat musibah, tapi kalian juga penyelamatnya. Dari kejadian ini, musola kita alhamdulillah layak dipakai ibadah lagi. Selama ini saya dan masyarakat merasa khawatir dengan kondisi musola kita yang hampir roboh. Roboh, maksudnya Pak? Jadi, sebenarnya musola ini udah usang dan hampir ambruk bangunannya Nak Lapi. Makanya pas kalian hancurin musola ini, saya nggak terlalu terkejut. Memang tinggal nunggu waktu aja. Mau diperbaiki, kita kekurangan dana.
dan belum ada donatur yang menyumbang. Kalau nggak ada kalian, mungkin musola kita nggak akan pernah terenovasi. Sekarang bahkan bukan renovasi lagi, tapi ini dibangun ulang. Nak Erja, terima kasih ya, udah jadi donatur. Makasih juga buat Nak Lapi dan Nak Reo. Saya masih belum percaya, kalian bisa bereskan pembangunan musola megah ini kurang dari 1 malam. Kalian memang misterius, dari sejak kecil. Kalian selalu mengejutkan kami dalam banyak hal. Tapi Pak, Tenang saja, masalah pembangunan dan identitas kalian aman. Cuma saya yang tahu. Saya juga nggak akan mempertanyakan kemampuan kalian dalam peristiwa ini. leganya. Walaupun gua sepenuhnya nggak percaya, tapi mau gimana lagi? Biar jadi urusan nanti deh. Lagian lambat laun, dunia akan tahu siapa gua sebenarnya. Rek, udah 1 bulan lo demam. Kok lama banget sih nggak sembuh-sembuh? Sebenarnya udah sembuh Vi 2 minggu yang lalu, tapi kata demamnya part 2 ya bang. Tumben, demam kali ini nggak berisik. Bosen aing, sebulan sampai 2 kali demam. Kebanyakan begadang lo. Ya udah, mau dimasakin apa? Mumpung gua di sini. Telur ceplok Pi, biasa. Oke tunggu, akan gua buatkan sesempurna mungkin. Reo, lo hobi amat sama telur ceplok. Nggak sehat, nggak sakit. Telur terus. Dan harus ceplok. Gua selingin kok selain ceplok, telur rebus atau dadar. Si anjing, masih telur-telur juga itu mah. Rek, si Lapi nyeplok telur apaan sampai 1 jam? Telur naga. Aneh aing. Entahlah, mana udah lapar aing. Tunggu sebentar. Dia tadi bilang akan buat sesempurna mungkin ya. Oh iya, mau kemana? Ada apa sih meriah amat? Astagfirullah Lapi, feeling gue bener kan? Astagfirullah Lapi. Diem Rek, hampir, sedikit lagi. Telur gua habis anjing. Bisa beli lagi nanti Rek, lo tunggu situ. Pokoknya gua akan buat telur yang sempurna agar bisa dimakan saat lo demam. Yang manapun juga sama Lapi. Beda Rek, tolong diem dan tunggu sebentar lagi, oke? Bodo amat, gua mau makan sekarang. Reo, taruh telur ceplok itu, atau gua buang semua telur yang ada di piring-piring ini. Oke. Sekali percobaan lagi, Rek. Pasti berhasil. Serah lo, udah. Timingnya nggak tepat banget sih. Telurnya habis lagi. Kalau beli lama, kalau ambil ke rumah, telur gue juga udah habis semuanya. Udah Vi, gue makan salah satu dari mereka aja. Jangan Rek, jangan coba-coba lo sentuh telur gagal itu. Tunggu oke? Gue masih punya stok telur cadangan. Untunglah ada 1 butir. Gue yakin kali ini pasti berhasil. Ini nih, yang gue malesin kalau dia udah masak. Masakannya sih enak, cuma gitu, gak boleh ada satupun yang cacat atau gagal. Percaya sama gue. Dulu, dia coba lurus-lurusin toge. Kan anjing. Cih, akhirnya berhasil. Kali ini, cuma 50 butir aja yang gagal. Lebih sedikit dari kegagalan sebelumnya. Terus, tumbal ini harus gua apakan Lapi? Nanti kita pikirkan. Sekarang nih makan dulu, selagi panasnya sempurna.
kalian berdua nyeplok telur apaan kan? Meriah banget gue denger-dengerin. Wah anjir, ini telur ceplok banyak amat. Buat acara apaan anjing? Gak ada acara apa-apa, Er. Hanya saja mereka tidak layak untuk dimakan saat keadaan demam. Berarti kalau keadaan gak demam layak dimakan dong? Yoi. Oke, kebetulan gue lapar juga nih. Erja, habisin semua ya. Aman Re, tenang. Mau ngajak liburan tapi aing trauma. Terus rasanya baru aja kita liburan kemarin. Iya gak sih Gan? Iya bener, Er. Padahal udah hampir 2 bulan kita pulang dari Pulau Sinda. Tapi rasanya baru kemarin kejadian itu. Iya, saking seremnya tragedi itu. Sampai-sampai memorinya selalu membekas.